Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfirwansyah. Saya dari kelas 12 RPL 1. Di sini saya akan membahas tentang thread. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di presentasi kali ini kita akan membahas beberapa materi dari thread. Nah, ini merupakan beberapa materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama yaitu ada pengertian thread, yang kedua ada jenis-jenis thread, yang ketiga keuntungan menggunakan thread, yang keempat ada prioritas thread, dan yang kelima ada thread life cycle. Nah, yang pertama itu ada thread, pengertian thread. Teman-teman tahu nggak sih thread itu apa? Nah, thread itu adalah prinsip yang memperbolehkan sebagian dari program untuk berjalan secara independen dengan sebagian program lainnya. Yang kedua yaitu jenis-jenis thread. Nah, jenis-jenis threadnya ada dua, yaitu user thread dan daemon thread. Nah, user thread itu adalah thread yang dibuat oleh aplikasi atau user dan memiliki nilai prioritas yang tinggi. Thread ini adalah thread utama yang dijalankan. Yang kedua itu ada daemon thread. Daemon thread itu yaitu thread dengan prioritas rendah. Thread ini biasa digunakan untuk melakukan proses background. Nah, yang ketiga ini ada keuntungan menggunakan thread. Yang pertama, multi-thread tidak memblokir pengguna karena threadnya independen dan Anda dapat melakukan beberapa operasi pada saat yang bersamaan. Yang kedua, Anda dapat melakukan banyak operasi bersama-sama sehingga dapat menghemat waktu. Dan yang ketiga yaitu thread bersifat independen. Jadi thread ini tidak mempengaruhi thread lain jika pengecualian terjadi di thread tunggal. Nah, selanjutnya yaitu prioritas thread. Semua thread dalam Java mempunyai prioritas dari 1 hingga 10. Prioritas tertinggi yaitu ada di angka 10 dan berakhir dengan 1 sebagai prioritas terendah. Nah, prioritas thread ini ada 3. Yang pertama yaitu ada min priority. Nah, min priority ini adalah thread dengan nilai prioritas yang rendah. Ya, contohnya yaitu 1. Nah, yang kedua ada non priority. Non priority ini adalah thread dengan nilai prioritas 5 atau normal. Merupakan nilai default untuk tiap thread pada Java. Jadi non priority ini adalah thread yang ini ya, nilai defaultnya dari semua thread, kan thread ada 1 sampai 10. Nah, nilai defaultnya itu ada di angka 5. Nah, yang ketiga yaitu ada max priority. Nah, max priority ini adalah thread dengan nilai prioritas yaitu dinilai 10 atau yang paling tinggi. Nah, kita akan membahas tentang thread life cycle. Di sini ada susunan atau langkah-langkah dalam thread life cycle. Yang pertama itu adalah new thread. Setelah dari new thread itu akan masuk ke runnable dengan menggunakan method start. Yang ketiga yaitu dari runnable thread itu akan di running. Nah, setelah di running kita akan menunggu dengan metode sleep atau wait, ya kan, kita menunggu. Dan yang terakhir jika kita sudah selesai, kita akan masuk ke tahap dead atau end of execution. Nah, ini juga ada komponen thread life cycle yang tadi ya. Yang pertama itu ada new, yang kedua ada runnable, yang ketiga ada running, yang keempat ada waiting, dan yang kelima ada dead atau terminate. Nah, kita akan membahas satu persatu dari komponen yang tadi ya. Yang pertama ini ada new. New itu adalah kondisi ketika kita telah membuat instance dari kelas thread namun belum memanggil method start sehingga belum dapat menjalankan perintah apapun. Jadi yang dimaksud ini adalah ketika kita membuat instance dari kelas thread tapi kita belum memanggil method start. Jadi kita
belum ada perintah apapun yang untuk dijalankan. Yang kedua ada runnable, yaitu thread yang sudah siap untuk dieksekusi, tetapi masih belum ada kesempatan untuk melakukannya. Kondisi ketika method start telah dipanggil, tetapi thread scheduler belum memilih thread tersebut untuk menjadi thread berjalan. Nah, yang ketiga ini ada running. Nah, dalam tahap running ini, pada tahap ini method run akan dieksekusi dan aktif, jadi thread bisa dapat dijalankan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada waiting. Nah, waiting ini artinya apa? Waiting ini artinya kayak menunggu gitu ya. Nah, waiting ini adalah kondisi ketika thread masih aktif namun tidak memenuhi syarat untuk di running. Jadi masih dalam tahap menunggu atau tahap waiting. Contohnya ketika method sleep sedang dipanggil. Dan yang terakhir ada tahap dead. Kondisi ini ketika thread berhenti berjalan, yaitu setelah selesai dan keluar dari run method. Jadi di tahap ini ketika thread sudah selesai digunakan, sudah selesai berjalan, kita akan masuk ke tahap dead. Jadi setelah selesai dan keluar dari run atau method. Nah, terima kasih sudah mendengar. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada banyak salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.